A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama Usitisun dalam pembelajaran Tata Boga kelas 5 SDIT Pelita Hati Randu Blatong. Hari ini benar ya, hari Senin tanggal 2 November 2020. Kali ini kita akan belajar tentang memahami cara memasak berbagai macam sayur. Ada sayur bening, sayur lodeh, sayur asem, sayur tanpa kuah atau tumis. Kita lanjutkan. Silahkan ya teman-teman, anak-anakku kelas 5, siapkan buku tulisnya dan silahkan diringkas di dalam buku tulis teman-teman semuanya. Yuk, sebelumnya kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulullah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang sayur. Sayur termasuk salah satu menu seimbang. Di dalam sayur terdapat zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya kalau kita makan dalam menu sehari-hari itu biasanya ada nasi, kemudian ada lauk pauk, kemudian ada sayur mayur, kemudian ada buah dan ada susu. Itu adalah menu 4 sehat 5 sempurna, tapi itu sudah diganti ya teman-teman. Yaitu sekarang menu seimbang, yaitu menu yang di dalamnya terdapat zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat apa saja? Ada vitamin, protein, mineral, dan banyak sekali. Nah, yang kita bahas kali ini, kita akan belajar tentang sayur. Sayur bermacam-macam ya teman-teman. Pasti teman-teman suka ya makan sayuran karena sangat baik untuk tubuh kita. Sayur yang akan kita bahas kali ini adalah, nanti kita akan belajar tentang sayur asem, sayur bening, gitu ya. Next, silahkan ditulis di buku teman-teman semuanya. Kita lanjutkan. Nah, di dalam sayur ada vitamin, kalsium, fosfor, serat, mineral, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pastinya sayur tersebut sangat digunakan atau sangat dibutuhkan tubuh kita, apalagi buat teman-teman yang masih dalam masa pertumbuhan. Jadi biar tumbuhnya ke atas ya teman-teman, semakin lama semakin tinggi. Iya, karena sering banyak makan sayur. Silahkan dicatat kembali. Kemudian di bawahnya silahkan dilanjutkan. Zat yang ada di dalam sayur berguna untuk mengatur penyeimbang dan tenaga untuk tubuh. Jadi fungsi sayuran yang ada di makanan kita itu banyak sekali. Contohnya ada zat pengatur, yaitu di dalamnya itu ada zat-zat yang digunakan untuk mengatur antara vitamin, mungkin ada protein, ada lemak ya, itu adalah zat pengatur. Kemudian ada penyeimbang dan tenaga untuk tubuh kita. Jadi sangat baik sekali bagi kita untuk memakan sayur-sayuran. Oh, seperti embek. Oh, jangan ya, jangan berpikir seperti itu. Karena kalau tubuh kita kekurangan salah satu zat yang dibutuhkan, maka tubuh kita akan sakit atau akan akan mudah terserang penyakit atau daya tahan tubuh kita semakin melemah. Maka dari itu teman-teman harus makan makanan yang seimbang. Jadi teman-teman yang masih suka makan lauknya saja tanpa sayurnya, hati-hati ya teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bersyukur kepada Allah, yaitu memakan makanan yang bergizi seimbang teman-teman. Sayurannya jangan ditinggal, harus selalu digunakan atau selalu dimakan dalam menu seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menu seimbang, kalau pagi umpamanya nasi pecel berarti nasi, kemudian ada lalapannya, ada sayuran hijau, ada kacang, ada daun ketela, kemudian ada tauge, itu harus dipakai teman-teman sayurannya. Kemudian ada sambalnya, ya sambalnya itu sambal kacang disiramkan, kan biasanya teman-teman hanya nasi sama sambal sama tempe saja, jadi sayurannya ditinggal. Nah, mulai dari sekarang sudah tahu, jadi sayurannya harus digunakan atau dimakan. Untuk apa sih? Untuk apa? Menjaga daya tahan tubuh kita semakin
kuat, jadi tidak gampang sakit. Nah, ayo teman-teman kelas 5 kita belajar cara memasak berbagai macam sayuran. Ada sayur bening, sayur lodeh, sayur asam, dan sayur tanpa kuah atau tumis atau oseng-oseng. Nah, yuk kita belajar, disiapkan buku tulisnya. Sudah ya teman-teman, kita Nah, kita pertama kali akan belajar tentang sayur bening. Biasanya teman-teman yang tidak suka pedas suka sekali nih sayur bening ya. Sayur bening itu biasanya dimakan dengan menggunakan sambal, tentunya sambal yang tidak pedas sebagai bahan pelengkap. Apalagi lauknya yang berbau amis, contohnya ada ikan, mungkin ada ikan lele, kemudian ada ikan mujair, ikan nila, atau mungkin pindang ya, atau cuek ya. Nah, atau mungkin telur digoreng. Wah, ini mantap sekali teman-teman, apalagi kalau makannya siang-siang, panas-panas. Nah, ini cocok sekali untuk hidangan makan siang. Nah, sayur bening itu gimana sih, apa sih bumbunya ya? Yuk kita perhatikan di sini, silahkan dicatat di bukunya ya. Sayur bening, bahannya atau bumbunya adalah kan, itu ada jagung, udah terlihat ya, udah ada bayam, ada wortel. Nah, bahan-bahannya yuk kita simak di sini. Kenapa Ustazah tidak menayangkan video? Jadi biar supaya teman-teman itu pandai menulis ya. Satu ikat bayam, dua siung bawang merah, 1 siung bawang putih, setengah buah tomat merah, 1 lenjer wortel, setengah potong jagung manis, 1 sendok makan garam, 2 sendok makan gula, setengah sendok makan kaldu bubuk atau penyedap ya, 750 air. Langkahnya, panaskan air sampai mendidih, lalu masukkan semua bawang serta wortel dan jagung sekitar 3-5 menit sampai wortel setengah matang. Masukkan bayam yang telah dicuci bersih. Ingat ya, semua sayuran itu harus dicuci bersih untuk menjaga makanan agar tetap sehat. Campurkan garam sedikit agar binatang yang menempel bisa hilang. Setelah semua bahan dimasukkan, kemudian dibumbui dengan gula, garam, dan kaldu bubuk. Masukkan potongan tomat dan siap disajikan. Nah, ini ya teman-teman ya. Boleh sesuai selera. Garamnya juga sesuai selera, suka yang asin atau yang tidak. Boleh, ini resepnya tidak pakai cabai ya teman-teman. Jadi buat yang tidak suka pedas ini sangat nikmat, luar biasa, enak sekali, apalagi kalau makannya tanpa disuapin. Oh iya, anak-anak kelas 5 pasti semuanya mandiri, apalagi Anissa kalau melihat ibunya memasak pasti suka membantu. Next, kita lanjutkan. Maaf ya, ini menulisnya agak keliru. Kemudian kita lanjutkan sayur lodeh. Sayur lodeh ini biasanya disajikan dengan santan ya teman-teman. Isinya boleh apa saja. Boleh tahu tempe, boleh labu siam, boleh labu biasa, boleh waluh, boleh macam-macam ya. Nah, ini resepnya ya, maaf ya. Ini resep sayur lodeh. Nah, 200 gram nangka muda, kalau ini pakai nangka muda. Kemudian 300 gram labu siam, 8 buah kacang panjang dipotong-potong, 1 buah terong, kemudian 100 gram daun melinjo muda, 3 buah cabai hijau besar, 2 lembar daun salam, 3 cm lengkuas, 2 sendok makan garam, 2 sendok teh gula merah, kemudian 2000 ml santan dari 1 butir kelapa. Nah, sekarang bumbu halusnya. Ini bahan-bahannya terserah teman-teman, boleh seleranya apa. Boleh cuma sama kentang, sama wortel gitu boleh. Sebenarnya terserah guys, sesuai dengan selera. Kemudian ini bumbu yang dihaluskan. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi, kencur, ketumbar. Nah, bumbunya itu juga sesuai selera ya teman-teman, terserah. Nanti orang tuanya lebih suka menggunakan, ada yang menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai diiris, itu saja udah enggak masalah, udah yang penting teman-teman sesuai selera saja.
Kemudian cara membuatnya, siapkan panci untuk merebus ya. Kemudian kalau sudah direbus, masukkan santan, daun salam, lengkuas, bumbu halus. Rebus bahan-bahan tersebut sampai harum. Setelah kuah santan mengeluarkan aroma harum, tambahkan nangka muda, garam, dan gula merah. Lalu rebus hingga setengah matang. Terakhir masukkan labu siam, kacang panjang, terong, dan melinjo, dan cabai hijau. Aduk-aduk sampai teratur, masak sayur lodeh sampai semua sayuran lembut atau matang. Kemudian matikan kompor. Kalau seperti ini itu santannya didahulukan ya teman-teman. Kalau menurut Ustazah enaknya itu santannya di terakhir, santan kentalnya, jadi tidak merusak santan. Next, nah, ada yang tahu ini sayur apa? Sayurnya seger, kecut-kecut gimana seperti itu? Iya, pasti teman-teman cocok nih makan ini. Ini namanya sayur asem. Ini juga enak ya teman-teman ya. Nah, bahan-bahannya ini juga sesuai selera. Kalau menurut resep di sini yaitu ada jagung manis, kacang panjang, labu siam. Boleh diganti apa saja boleh, ada daun ketela boleh ya. Kemudian diganti labu siamnya boleh. Kemudian boleh diganti sama sayuran hijau yang lainnya. Ya, contohnya apa lagi ya? Oh iya, wis menurut selera teman-teman apa deh terserah ya. Kemudian asal jangan ini ya sayur asemnya pakai tahu ya. Saya mau sayur asem pakai tahu. Kurang cocok ya teman-teman. Tahu enaknya di apa? Iya di sayur lodeh pakai santan, benar sekali. Next, bumbu yang diharuskan ya, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, gula pasir. Ya, ini sederhana sekali ya teman-teman ya. Kemudian asam, kemudian secukupnya garam, lengkuas, daun salam, kemudian ada cabai merah iris kasar. Langkahnya, rebus jagung manis setelah setengah matang, tambahkan kacang panjang dan terakhir labu siam. Direbus dulu nih teman-teman. Haluskan semua bumbu kecuali daun salam dan lengkuas, kemudian masukkan ke dalam rebusan sayur tadi tanpa ditumis ya, langsung dimasukkan. Tunggu sampai mendidih dan matang. Terakhir masukkan cabai merah sebagai hiasan. Boleh silahkan diicipi dulu. Nanti kalau kurang asin boleh ditambahkan. Resep nih, pokoknya kalau menambahkan garam sama penyedap itu setelah api mati ya teman-teman, kompornya dimatikan, kemudian sayurnya masih dalam keadaan panas, barulah garamnya sama penyedapnya sama apa namanya itu gulanya boleh dimasukkan di terakhirnya supaya tidak merusak mineralnya yang ada di dalam garam dan penyedap. Usahakan pakai penyedap yang herbal ya teman-teman ya, atau mungkin tanpa penyedap boleh. Ada yang tidak suka menggunakan penyedap, tidak suka menggunakan moto, tidak suka menggunakan apalah itu ya, yang penting penyedap. Ada yang tidak suka, itu malah bagus ya teman-teman ya. Kalau yang suka penyedap silahkan, tapi asal tidak melebihi batas, jangan terlalu banyak. Next, nah ini pasti tahu nih teman-teman, rasanya itu batangnya kriuk-kriuk ya, kemudian apa ya, biasanya cocok itu dimakan selagi nasi masih hangat ya, bentuknya panjang-panjang ya. Ini enak sekali juga, vitaminnya banyak sekali. Ini namanya apa ya? Oh iya, tumis kangkung. Berarti ini menurut pembelajaran kita itu adalah sayur tanpa kuah ya, atau disebut oseng-oseng atau disebut tumis, benar. Nah, pasti teman-teman tahu ya kalau sayur kangkung ini bahan-bahannya apa saja, kemudian bumbunya apa saja, kemudian cara membuatnya apa, pasti tidak asing lagi, apalagi anak-anak kelas 5, semuanya hebat, semuanya luar biasa, pasti bisa ya. Nah, sekarang tugasnya adalah setelah melihat beberapa resep yang sudah teman-teman simak, tugas berikutnya adalah tolong tulis resep dan cara memasak tumis kangkung dan fotokan hasil tulisan teman-teman ya. Jadi silahkan tulis di buku tulis dulu, setelah itu difoto, kemudian diwapri sama Ustazah, boleh diwapri, boleh dikirim di grup, karena Ustazah yakin resep satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Tolong langsung dikasih nama ya teman-teman. Oh iya, yang kelas 5 yang belum mengumpulkan tugas itu
Ustazah ini ya, Ustazah yang sudah saja. Kelas 5 kan orangnya ada 14 nih, yang sudah mengumpulkan yang 3.2 itu kemarin itu resep nasi kuningnya itu adalah Mbak Salsa nilainya 90, Mbak Hasela 95, Mas Hesa 90, Mbak Halimah 93, Mbak Salwa 90, terus Putri 93, Arka 90. Ini untuk yang 3.2 atau resep nasi kuning. Yang belum silahkan Ustazah tunggu. Ya Ustazah mohon ya teman-teman, nanti nilainya kosong, nanti kasihan ya. Masih ada banyak ya, separuh 7 anak yang belum mengumpulkan. Tolong patuhlah pada orang tua dan guru. Apapun yang kita tanam nanti akan kita tuai. Jadi Ustazah mohon jangan terlalu lama dalam mengumpulkan tugas. Lawan rasa malas itu, karena apa? Mengumpulkan tugas merupakan bukti taat kita kepada Allah dan Rasul-Nya, teman-teman. Ingat, pribadi yang baik adalah pribadi yang selalu mendengarkan nasihat dari orang tua. Next, yang menggorengnya. Ini hari Senin, tanggal 12 Oktober ini ya. Membuat video durasi pendek, yaitu menggoreng, sepertinya menggoreng lauk ya kemarin ya, menggoreng tempe sepertinya ya. Itu ada Mbak Ines dan Mbak Halimah, Mbak Salsa, Mas Satria, dan Mas Hesa. Nah, yang lainnya, wah mungkin sedang sibuk ya teman-teman. Ini Ustazah mohon yang lainnya segera mengumpulkan. Nah, seperti itu untuk tugas 3.4-nya Ustazah tunggu hanya menulis resep memasak tumis kangkung dan ditulis di buku tulis dan difotokan dikirim ke Ustazah Sundari. Oke, dari Usundari sekian dulu. Mohon maaf apabila ada salah. Iya, sama-sama. Oke, sekian dari Usundari. Nah, pembelajaran tata boga tentang mengenal sayur dan memasaknya selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.